bahagia itu di hati kita. Kalau ada dan tidak ada itu, kalau kita happy saja di dalam sana, bahagia, semua enak. Saya pernah di meja praktek Anda itu kan pernah melihat ada beberapa gigi palsu yang sudah jadi tapi ternyata tidak diambil orangnya. Itu pengalaman seperti itu apakah banyak itu, Pak? Ya, ada, Pak. Jadi banyak sih enggak, tapi ada. Ada yang sudah jadi udah bertahun-tahun. Ya, jadi saya telepon, terus dia bilang, saya masih di luar kota, ya sudah, pokoknya giginya sudah jadi, tinggal pasang. Ya, nanti kalau sudah ini saya datang. Tapi nggak datang-datang, bertahun-tahun dia nggak datang. Terus ada juga yang sudah berapa tahun itu, sampai saya sudah berapa kali pindah tempat, dia balik, minta giginya. Nah, saya bilang, ini gigi di mana? Saya nggak tahu. Nanti coba saya cari dulu. Saya cari kan giginya, apa ini giginya? Betul. Nah, saya coba pasang, kebetulan bisa, Pak. Kalau nggak bisa, sudah suruh membuat baru. Kebetulan masih bisa ya. Padahal biasanya berubah itu ya. Iya, Pak. Biasanya kan dia pasti bergeser, gigi-gigi bergeser. Tapi ya kebetulan waktu itu saya coba masuk, saya pasang. Jadi itu pengalaman lucu, Pak. Jadi sudah 2 tahun, 3 tahun lebih, Pak. Saya sendiri sudah lupa. Baru dia datang. Kalau pengalaman pada saat menangani pasien, Pak, yang paling lucu yang pernah Anda alami itu, Pak, paling lucu betul pada saat dia ada kerjakan lah kira-kira. Wah, pernah ada enggak? Banyak yang serem, Pak, bukan yang lucu justru. Banyak yang serem. Ya kan, kalau yang paling banyak serem itu dicabut gigi, Pak. Itu paling banyak serem. Jadi gimana itu? Kalau serem itu artinya nggak jadi atau minta turun dari kursi itu atau gimana? Enggak, proses pencabutannya itu yang ini, Pak. Yang kadang-kadang serem itu karena susah, sulit, terus yang bersangkutan pasiennya ketakutan gitu. Ada beberapa yang seperti itu. Jadi kalau pasien takut tuh kadang-kadang ada, Pak. Saya pernah mengalami itu, orangnya tapi cewek, orangnya gede, besar, sterok gitu. Tak cabut gigi. Semua udah bagus, kerjakan. Sudah selesai, baru dia teler di kursi itu, Pak. Dia langsung gitu. Nah, itu yang hampir mau pingsan. Oh, ya, jadi tapi saya bangunkan, saya suruh kasih alkohol di hidungnya, dia sedot, terbangun kembali. Ketakutan yang tertahan mungkin ya? Iya, itu dia takut, Pak. Jadi saya tanyain, dia ngaku kalau dia takut. Dia takut, tapi dia berani-beranikan cabut. Ya, setelah tercabut seperti itu. Nah, Dok, pekerjaan Anda banyak seremnya gitu, kok Anda bisa bahagia itu gimana itu? Bahagianya di mana itu? Ya itu tadi, Pak. Jadi kalau di saya itu semua pekerjaan yang bisa saya keluarkan, cabut gigi misalnya susah, itu bisa keluar tuh punya kebahagiaan sendiri, Pak. Di sini senang banget. Saya dulu di awal-awal itu, Pak, kalau saya cabut gigi nggak keluar itu 2 hari susah tidur, Pak. 2 hari susah tidur, Pak. Mikirin kenapa ya nggak bisa, kenapa kok, apa yang mesti dilakukan, apa yang mesti dikerjakan, kok nggak bisa keluar. Jadi terpikirkan di sini terus, Pak. Itu MacGyver-nya keluar itu, MacGyver-nya yang bekerja itu. Iya. Iya, Pak. Jadi sampai sekarang itu ya boleh dibilang hampir tidak pernah saya tidak berhasil keluarkan gigi. Kira-kira ada faktor ini nggak ya? Faktor dari ayah yang kalau tidak salah juga ahli gigi ya? Ahli Betul, gigi Pak. Atau dokter gigi tradisional gitu ya? Ahli gigi yang belum dokter tetapi ya pada masa itu mungkin ya setara dokter mungkin ya. Apakah ada melihat dari ayah gitu?
Iya betul Pak, papa saya itu tukang gigi. Hmm. Dia dapat belajar dari mertuanya. Jadi Oh. engkong saya itu tukang gigi. Ya, jadi Hmm. papa saya belajar di situ. Jadi kalau urusan pergigian tuh saya sudah melihat dari kecil. Hmm. Dari kecil melihat papa kerja, cabut gigi. Jadi papa saya itu bukan dokter gigi, Pak. Papa Iya. saya itu tukang gigi, Hmm. tapi melakukan cabut gigi. Itu boleh ya, dulu waktu itu boleh ya, sekarang pun boleh jangan-jangan Zaman ya. zaman itu nggak ada yang ini, Pak. Zaman itu tidak ada Hmm. yang ribut. Hmm. Jadi dilakukan. Dan itu ada keponakannya yang supervisi. Jadi ada keponakannya dokter gigi, Kebetulan dokter. Hmm. dokter gigi. Jadi di Padang itu keponakannya dokter gigi dan pas pulang kampung dia supervisi, dia ajarin. Hmm. Ya, Ada jadi nggak nilai-nilai yang dari papa itu yang istilahnya ditanamkan lah ketika berhadapan dengan pasien atau orang yang memerlukan pertolongan itu, ada yang sempat muncul nggak nilai-nilai tertentu gitu yang ya kalau dari papa itu kita tidak pernah diajarin spesifik gitu, Pak. Cuma hmm. setiap kali karena ruang kerjanya sama kita main tuh satu tempat, setiap kali beliaunya berinteraksi kita di situ, kita Hmm. dengar, kita lihat. Jadi ya itu tertanam tertanam di bawah sadar. Jadi kalau di saya sampai sekarang ya seperti itu. Ya hampir sama lah. Kalau saya bilang sih hampir-hampir mirip-mirip. Jadi memang papa juga melakukan interaksi yang seperti itu, yang lebih mendengar lah, mendengar Iya, iya, antara yang memerlukan bantuan dan yang membantu gitu. Memang sudah iya, begitu ya. Hmm. iya. Jadi kita belajarnya bukan bukan diajarin langsung seperti itu karena kita melihat saja interaksi itu terlihat di sana. Di ruangan itu kan kita duduk di sana, papa kerja ya di sana, kita main di sana. Dok, kalau ini yang agak umum ya, dari sisi Anda melihat kan pada peristiwa ini ya, sekarang ini masa pandemi ini kan banyak orang yang tentu saja mengalami kesulitan dalam hidup. Ya. Entah itu berkaitan dengan pekerjaan, entah itu berkaitan dengan tidak bisa katakanlah memenuhi gairahnya untuk bersenang-senang atau wisata gitu. Anda punya tips nggak untuk kawan-kawan yang saat ini sedang katakanlah agak terpuruk gitu? Sulit ya Pak, itu jawabnya susah. Karena memang ya semua terdampak ya Pak, semua Betul. terdampak. Jadi enggak, ya kalau dibilang sulit, semua lini itu sulit Pak. Jadi memang nggak mau diapain, nggak bisa Kalau diapa-apain. ya, kalau secara pribadi Pak, Anda melihat bagaimana tetap bahagia di tengah tantangan ini, apa yang Anda lakukan atau kiat Anda kemudian? Waduh, apa ya? Karena Karena saya lihat saya Anda kan biasa aja nih, seperti ya pokoknya santai saja. ya, jadi kalau saya enjoy ya Pak. Jadi kalau saya orangnya enjoy aja memang. Jadi kalau kondisi susah ya kita mesti enjoy dengan kesusahannya. Makanya prinsipnya kalau kondisinya normal kita hidup normal gitu Pak. Hmm. Ya, jadi sekarang ini susah, kita mesti susah. Ya bahagia di susahnya Pak. Bahagia di susahnya. Jadi kalau Yuk, kita stres di susahnya penyakit gitu Pak. bahagia Jadi di kalau susahnya itu maksudnya gimana itu? Contohnya bahagia di susahnya. jadi kayak sekarang ini kan semua misal kita kerja pun banyak was-wasnya Pak. Iya, betul, betul Ya kan sangat. semua was-was, hidup was-was, apa segala was-was. Nah, tapi kita kita harus berusaha untuk happy saja. Kita was-was tapi berusaha untuk happy di situ. Untuk mengurangi was-was itu Anda sebagai dokter gigi di hari-hari ini apa dok yang Anda lakukan dok untuk benar-benar melindungi diri saat ini? Ya kalau kalau sekarang ini kan yang dituntut kan semua pakai APD, Pak. Hmm. Perlindungan diri untuk kita sendiri itu kan pakai APD. Tapi kalau
kalau kita akan mengikuti semuanya prosedur itu akan ya apa namanya Pak, stres kita Pak, karena semua menuntut ada extra oral suction, ada ini, ada itu harganya murah-murah semua Pak. Melihat harganya aja bisa senyum dalam hati saja Pak. Nanti akibatnya pasien ya yang Nah, terbebani. betul Pak. Jadi kalau misalnya, makanya di teman-teman itu kan semua dia beli. Jadi dari awal semua beli. Saya ketawa-ketawa aja. Karena bagi saya begitu dibeli harganya naik. Iya, karena Semua itu orang invest. belinya harga naik. Nah, kalau sekarang kalau harganya itu bisa 50.000, kita beli 200.000, pasiennya yang akan dibebani pasiennya. Jadi kasihan di pasien, makanya saya santai-santai aja. Tapi Pasien tetap, saya biasa-biasa aja, Pak. ya, tapi tetap itu ya, tetap ada kewaspadaan, tetap prinsip kehati-hatian tetap jalan tuh. Iya, Pak. Jadi sekarang kalau Bapak datang ke tempat saya, Pak, Bapak akan melihat saya seperti astronot itu, Pak. Wah. Iya, pakai masker N95, pakai face shield, pakai baju itu, pakai sarung tangan, ini semua Pak. Semua lengkap itu. Jadi kalau Bapak ya kayak orang astronot itu benar. Apa namanya yang menangani pasien COVID itu, ya persis seperti itu. Pak dokter, yang terakhir nih sekarang, kalau Anda harus melepas semua atribut dokter ya sebagai dokter gigi dan sebagainya, menurut Anda kebahagiaan itu apa sih? Kembali sebagai hakikat manusia itu Anda mempersepsikan, memaknai kebahagiaan itu seperti apa? Jadi kita yang buat bahagia itu bukan dari luar tuh datang untuk kita bahagia, tapi dari dalam itu kita bikin bahagia. Kebahagiaan jadi itu internal ya? Dari dalam, Pak. Kalau menurut saya sih bahagia itu dari dalam. Makanya seperti tadi Pak bilang itu pekerjaan cabut gigi misalnya. Saya bisa keluarkan itu aja saya sudah senang. Wah, senang banget. Gitu. Jadi kalau menurut saya sih begitu. Jadi bahagia itu bukan dari orang datang, dari luar tuh datang kita jadi bahagia, enggak. Bahagia itu justru dari sini ke sana. Dari dalam itu pergi ke sana itu bahagia. Kalau saya kembalikan lagi, kalau Anda katakanlah praktek Anda itu sampai antre panjang, kemudian secara finansial juga melimpah ruah, itu kira-kira lebih bahagia atau tidak itu? Wah, makanya saya nggak mau masuk BPJS itu kenapa Pak? Karena saya merasa nggak sanggup kalau pasiennya banyak-banyak. Karena apa ya? Kalau terlalu banyak itu kerjanya kan jadi apa ya? Tidak memberikan maksimal. Makanya kalau di saya pasiennya nggak perlu banyak-banyak, tapi saya kerja maksimal. Pelayanan yang maksimal ya malah. Iya Pak. Iya Pak. Jadi kalau saya memberikan tidak maksimal, saya tidak mau. Jadi apa boleh saya sedikit simpulkan, berarti kebahagiaan menurut Anda itu sebenarnya ada kepuasan diri atas ya entah karya, perbuatan atau sikap Anda sendiri ya. Jadi itu kemudian itu yang terpancar keluar. Iya Pak. Jadi kalau menurut saya itu kebahagiaan itu dari sini. Saya bisa memberi ini, saya bisa berbuat ini, saya bisa melakukan ini, itu bahagia. Dan nggak mesti orang yang datang membuat saya bahagia. Makanya kalau di saya, pasien saya 1, 2, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, jadi, tapi saya kerjakan ya, yang maksimal saja Pak. Jadi saya tidak bilang saya hebat dari orang, enggak. Tapi itu maksimal yang bisa saya buat, itu saja saya buat. Oke Pak Dokter, terima kasih sekali. Jadi saya belajar banyak nih tentang bagaimana bahagia itu lebih dari dalam keluar ya. Jadi terima kasih, sukses terus.